Tiba-tiba aku melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya merupakan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Curugbitung. Pada kesempatan kali ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2. Praktik ini saya lakukan dengan siswa 12 MIA 1. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem learning dengan games. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Jangan ketinggalan. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dan dipimpin sama Jaki ke-12. Siap, sebelum belajar malah kita membaca doa. Baca doa mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kita absen dulu ya. Pertama seperti biasa. Alia, Amelia, izin. Anggi Anggraini, Armi, Aulia Sari, Hadir. Galiana, Hadir. Dedi, izin apa? Epi Novianti, ada. Ika Aino, izin. Iit, ada. Imas, apa? Jenal Mustafa, Ada. Jumaroh, izin. Indarianti, ada. Indarianti Wisnawati, ada. Marwani, Ada. Muhammad Ihrom, dua apa ya? Nuralin, apa? Mudiana, Surasia, Reni, Rizky Pratama, Romi, Saru Roji, ada apa ya? Timunawaro, Sri Mulyani, Sukmawati Dewi, Susilawati, Tiara, Pipi Aliani, Jaki. Pipi kenapa? Sakit. Silakan berdiri, kita cek dulu pakaian kalian. Ada yang keluar? Luar biasa, tidak ada yang keluar ya. Keluar dulu kembali. Bukunya dibawa, buku paket PPKN? Coba perlihatkan yang bawah. Oke, ada ya. Ini ada lagu nasional. Judulnya apa? Bangun Pemuda-Pemudi. Seperti biasa ada Linda ya? Ada. Linda, ayo. Tidak, iya.
yang mau maju? Dia maju dia. Dia maju. Dia. Kalau tepuk pagi berarti 1, tepuk siang, tepuk malam. 2. Nah, kita dengerin sama dia. Malam, siang, pagi, siang, pagi, siang, 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 pagi, malam, pagi, siang, 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 pagi, siang, pagi, siang, malam. Cepat ya. Ada pagi. Yang lain kita berarti langsung salah ke depan. Pagi, siang, malam. Sore setengah. Siang, pagi, siang, malam. Kita belajar tentang bab 3 ya di semester 2. Ini tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini ada banyak ya, ada sampai 9 untuk pembelajaran hari ini. Di sini ada tujuan yang pertama melalui pembelajaran PBL, program based learning. Ini dapat mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik. Yang berikutnya dalam aspek ekonomi, yang berikutnya sosial budaya. Terus ada lagi pertahanan dan keamanan, aspek politik. Berikutnya ada identifikasi pengaruh negatif kemajuan ya. Jadi kita akan belajar positif dan negatifnya dari pengaruh iptek. Dan yang terakhir itu ada mempresentasikan hasil identifikasi. Gitu. Kita lanjutkan. Ada pretest, silakan dibuka handphonenya Bu Eva. Silakan diisi pretestnya. Dibuka linknya yang sudah ikut share di grup. Ada masalah? Benar berapa? 20. Benar 20, enggak apa-apa. Ada yang lebih 100? 60. 60. Silakan ditutup handphonenya. Kita kembali dulu. Ada pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara. Kita tonton dulu ya. Yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, agar kalian dapat mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di awal pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Menjadi pusat perhatian adalah upaya pencarian alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang. 2. Pengaruh negatif semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi. 3. Jual beli online. C. Segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek. D. Hubungan sosial antara masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, budaya, dan daerah dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. B. Meningkatkan tenaga tetap sehat, tetap semangat. Salam. Di sini apa yang dimaksud dengan iptek ya? Selanjutnya, apa itu iptek? Suatu sumber informasi.
IPTEK ini dari sebelum abad ke-20 ya, sampai ke sekarang abad ke-20, bahkan abad 21. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, dampak positif dari IPTEK. Itu pertama pasti ada di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, yang sekarang, dampak positif dari IPTEK di bidang politik itu apa? Atau ekonomi dulu, ekonomi. Bisa dihidup jualan. Kalau dampak positif tadi modalasi apa? Peningkatan pendapatan ya, terus tadi meningkatkan produk jual ya. Terus ada lagi dampak di bidang sosial budaya. Sosial budaya itu apa sih? Mencakup pendidikan ya, kesehatan itu sosial budaya. Kalau misalnya di bidang pendidikan seperti kita yang sering kalian gunakan setiap hari, itu apa namanya? Handphone ya. Itu bentuk dari IPTEK. Menurut kalian apa dampak positif dari handphone yang kalian gunakan? Mencari informasi. Apa itu aja? Komunikasi. Melancarkan komunikasi. Mencari materi ketika ujian. Ya, benar nggak? Wah, itu dampak positif atau negatif? Negatif. Kalau misalnya mau pas saat pembelajaran hari ini saya membuka handphone, boleh nggak boleh? Misalnya saya mau mencari informasi tentang tadi ada transistor. Kenapa sih komputer itu bisa ada gitu kan? Karena adanya transistor tadi. Terus ada lagi misalnya IPTEK yang pertama kali di apa ya? Yang ada di dunia itu apa? Tentang pertanian ya. Adanya pertanian. Ini kita kerja kelompok dibagi berapa kelompok di situ? 8. Ada 8 kelompok ya. Terbagi berhitung sampai 8 ya. Dimulai dari depan. Dari jenang 1, 7, 8, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Nah, oke, silakan berdasarkan kelompok masing-masing. Mana kelompok 1 nggak ada? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 orang, 8, 1 orang. Oke, Ibu bagi kalau berikan LKPD-nya dulu masing-masing dari kelompok ke depan. Diperhatikan dulu ke depan. Ini ada LKPD. Pertama itu ada materi pembelajaran ya. Tugas kalian, kita akan bermain ular tangga. Untuk bermain ular tangga itu, karena kita ada 8 kelompok ya, berarti dari kelompok pertama akan maju misalnya, terus mengocok dadu. Sebelum mengocok dadu menyebutkan satu, misalnya saya kelompok 1 tadi tentang pengaruh positif di bidang ekonomi. Menyebutkan dulu apa dampak positif. Identifikasi dulu. Dampak positif di bidang ekonomi. Nyebutin. Setelah menyebutin, baru kalian lempar dadu. Kalau tidak menyebutkan, yang satu menyebutkan di depan, yang satu mencatat di LKPD, catatnya di sini. Di bagian belakang. Sini ya. Ketika misalnya PP, contoh kelompok 2 maju, ada Marwan maju, misalnya di bidang ekonomi, tadi meningkatkan misalnya produktivitas, itu salah satu contoh. Nah, tulis sama Reni misalnya, Reni yang tulis, Marwan yang ke depan, terus dijalanin si dadunya, misalnya baru kocok dadu, keluar 6 berarti dijalanin. Nanti tulis sendiri, kelompok 1 misalnya, 2, 6 berikutnya. Kelompok 2 maju tapi nggak bisa menyebutkan dampak positif dari bidang masing-masing. Berarti dia nggak akan maju dan nggak akan kocok dadu. Yang paling tertinggi kita akan dapat nilai ya. Bisa ya? Kita mulai. Meningkatnya partisipasi dari beberapa negara yang berkembang. Meningkatnya partisipasi dari beberapa negara berkembang. Benar nggak itu dampak positif dari politik? Benar nggak? Benar. Meningkatnya partisipasi dari beberapa negara yang berkembang. Yang atas 5. 5. Oke, silakan tulis 5. Tadi kamu nomor Jadi yang mengocok. 5 ya. Dadu. Iya. Angka 5. Oke. Kelompok 2. Terganggunya stabilitas pemerintah karena banyaknya isu hoax. 2. Silakan 2. Berarti nomor 2 ya di sini ya. Naik tangga, Bu. Oh iya, nomor 17.
baru Bu. Kelompok satu dicoret ya. Ya. Baik ya, terus isi kelompok nah. Pengaruh positif kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya. Contohnya, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Oke. Bahas. Tiga. Dan siapa nomor tiga? Nomor tiga. Oke. Kelompok 6. Dampak negatif kepada IPTEK di bidang sosial budaya yaitu kemerosotan moral di kalangan masyarakat. Oke, kemerosotan moral di kalangan masyarakat, benar ya? Masuk kepada dampak negatif. Silakan ucap dulu. Kita dibaiki. Di sana biar kelihatan. 6. Berapa? 6. 6. Oke, badan di angka 6 ya. Berikutnya, kelompok Pengaruh positif bagi bidang pertahanan dan keamanan. sosial budaya. Berarti kelompok berapa? Kelompok 7 nggak kan? Oke, silakan terima Pengaruh negatif kemajuan IPTEK di bidang pertahanan dan keamanan. Penyalahgunaannya satelit oleh para teroris untuk melakukan kejahatan. Oke, benar banget ya. Kamu melakukan kejahatan terorisme. Silakan mengajak. Dua. Duaan. Presentasikan kayak diuraikan ya. Kalau kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau yang tidak memperhatikan kembali tidak dapat juga. Ya udah Bu, gak apa-apa dapat ini aja. Jadi saya akan menjelaskan dampak positif dari pengaruh positif kemajuan IPTEK di bidang politik. Setidaknya partisipasi aktif dari negara berkembang, meningkatkan hubungan diplomasi antar negara, memudahkan komunikasi antar kepala daerah dan pemerintah pusat, adanya peran besar masyarakat dalam pengembangan pemerintahan. Itu adalah yang menjadi dampak politik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Politik identitas. Kami dari kelompok 5, silakan ada yang ingin ditanyakan. Ini sebelumnya izin bertanya, saya dari kelompok 2 izin bertanya yaitu berikan contoh dampak positif dari bidang sosial budaya dari kesehatan minimal 5. Izin jawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diinginkan oleh kawan. 2 ya. Tambah 1. Oke, jawabannya mengadakan pemberian vaksin untuk kekebalan tubuh masyarakat. 1. Kedua, melakukan tes swab pada masyarakat secara gratis. 2. 3. Mengadakan pemeriksaan gratis. 4. Mengadakan layanan kesehatan secara face to face. 5. Mengadakan layanan kesehatan secara online. Oke, kasih tepuk tangan dulu bisa. Ada lagi pertanyaan yang mematikannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hasil dari presentasinya. Berarti untuk yang dapat nilai ya, jadi itu adalah kelompok 1. Kelompok 5 adalah kelompok paling tertinggi dari nomor 20.
semuanya sudah betul, banyak yang betul karena kalian juga dibantu oleh banyak informasi melalui handphone, melalui buku paket ya, dan melalui video yang sudah ditayangkan. Menurut ibu kita sudah banyak belajar, kalian juga sudah banyak mengenal ya dampak positif yang jelas-jelas ada di sosial budaya di lingkungan sekolah. Contohnya misalnya dampak yang ditimbulkan oleh handphone. Ada anak yang suka atau banyak main handphone, itu dampak negatifnya ya dari bidang sosial budaya di dunia pendidikan. Silakan yang mau memberikan refleksi. Izin memberikan refleksi untuk hari ini. Kita ngambil dari pembelajaran ini yaitu tentang ular tangga yang dimana bahwa kita di atas jangan merasa menang dan di bawah jangan merasa kalah. Artinya apa? Semua bisa tercapai dengan bersungguh-sungguh. Saya mau memberikan sedikit refleksi. Saya dari kelompok 5. Pembelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan, apalagi ada giftnya juga yang diberikan ke kelompok kami. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Terima kasih ya. Untuk menutup pembelajaran silakan dibuka soal kelas. Silakan tutup pembelajaran. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang strategi cara penanganan pengaruh kasus dari pengaruh positif dan negatif dari iptek, bersikap selektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Berdoa oleh Jeki. Siap, itu menutup pelajaran hari ini pada sampai ke doa. Selesai, beri salam.